Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Syawalistila Muda dengan NIM B1D223004. Yang terhormat Ibu Fitriana SSI MKes selaku Ketua Penguji. Yang terhormat Bapak Dr. Andi Sugrani MSI selaku Penguji Utama. Dan yang terhormat Bapak Dr. Jalal MPD selaku Sekretaris Penguji. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian dengan judul Gambaran Leukosit dan Kadar Kreatinin pada Pasien Infeksi Saluran Kemih atau ISK di Rumah Sakit Hikmah Makassar. Latar, latar belakang yang pertama ada infeksi saluran kemih atau ISK yang disebabkan oleh E. coli dan menimbulkan peradangan. Yang kedua, peradangan memicu peningkatan jumlah leukosit. Yang ketiga, infeksi saluran kemih atau ISK yang tidak terkontrol dapat mengganggu fungsi ginjal. Yang terakhir, gangguan ginjal ditandai dengan peningkatan kadar kreatinin. Rumusan masalah yaitu bagaimana gambaran leukosit dan kadar kreatinin pada pasien infeksi saluran kemih atau ISK. Tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui gambaran leukosit dan kadar kreatinin pada pasien infeksi saluran kemih atau ISK di Rumah Sakit Hikmah Makassar. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama, bagi institusi kesehatan, menyediakan informasi ilmiah tentang pentingnya pemeriksaan gambaran leukosit dan kadar kreatinin pada pasien ISK, sehingga dapat mendukung pengambilan keputusan dalam terapi dan pencegahan komplikasi. Yang kedua, manfaat penelitian bagi tenaga medis dan laboratorium yang berfungsi sebagai sumber referensi tambahan dalam praktik klinis guna meningkatkan perhatian terhadap risiko gangguan ginjal pada pasien ISK, terutama melalui pemeriksaan kreatinin laboratorium. Yang ketiga, bagi pasien dan masyarakat, yaitu menyampaikan pemahaman mengenai risiko ISK berulang yang tidak ditangani secara optimal, serta pentingnya deteksi dini kadar kreatinin untuk mencegah kerusakan ginjal yang lebih parah. Dan yang terakhir, manfaat penelitian bagi peneliti selanjutnya, yaitu berperan sebagai landasan atau referensi untuk penelitian lanjutan terkait hubungan antara ISK, kadar kreatinin, dan gangguan fungsi ginjal baik dalam aspek pencegahan, diagnosis, maupun pengobatan. Selanjutnya, ada kerangka teori, yaitu yang pertama, infeksi saluran kemih. Infeksi saluran kemih ini merupakan infeksi yang umumnya disebabkan oleh bakteri gram negatif, terutama Escherichia coli atau E. coli, dengan faktor resiko meliputi perilaku vulva hygiene yang tidak tepat, kebiasaan menahan buang air kecil, riwayat ISK sebelumnya, dan penggunaan kateter, serta usia lanjut. Infeksi ini dapat memicu peradangan pada saluran kemih yang menyebabkan peningkatan jumlah leukosit dan terjadinya leukosituria yang dapat dideteksi melalui pemeriksaan leukosit esterase. Jika infeksi berlanjut, bakteri dapat menyebar ke ginjal yang menyebabkan inflamasi dan juga sehingga menyebabkan pyelonefritis, pembentukan jaringan parut, serta penurunan fungsi ginjal yang ditandai dengan perubahan kadar kreatinin dan ureum, sehingga meningkatkan risiko gangguan fungsi ginjal. Dan berikutnya ada metodologi penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif karena penelitian ini menggambarkan leukosit dan kadar kreatinin
pada pasien penderita infeksi saluran kemih atau ISK berdasarkan data yang diperoleh. Penelitian ini dikumpulkan berupa angka hasil pemeriksaan kadar kreatinin pada pasien infeksi saluran kemih untuk mengetahui gambaran nilai kadar kreatinin pada populasi yang diteliti. Dan juga yang kedua melakukan pemeriksaan leukosit esterase pada penderita ISK yang hasilnya akan berupa negatif, positif 1, positif 2, dan positif 3. Yang kedua, desain penelitian. Desain penelitian yang digunakan adalah survei murni. Desain ini dipilih karena peneliti melakukan pengukuran terhadap variabel yang diteliti, yaitu gambaran leukosit esterase dan kadar kreatinin. Dengan demikian, desain ini peneliti dapat mengetahui gambaran leukosit dan kadar kreatinin tanpa melakukan pengamatan berulang atau intervensi terhadap subjek penelitian. Yang selanjutnya ada lokasi penelitian dan pengambilan sampel. Penelitian ini dilaksanakan di laboratorium klinik Rumah Sakit Hikmah Makassar. Waktu penelitian yaitu dimulai pada bulan Januari sampai dengan Februari tahun 2026. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pasien dengan diagnosis infeksi saluran kemih atau ISK yang menjalani pemeriksaan kadar kreatinin di laboratorium klinik Rumah Sakit Hikmah Makassar selama periode Januari sampai Februari 2026 dan juga pasien dengan penderita ISK yaitu dengan peningkatan jumlah leukosit yang tinggi. Dan sampelnya adalah sebagian pasien ISK yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi berdasarkan hasil dari kuesioner dan pemeriksaan laboratorium. Karena jumlah populasi tidak diketahui secara pasti dan untuk memastikan keterwakilan yang memadai. Selanjutnya ada kriteria sampel yang terbagi dua yaitu kriteria inklusi dan eksklusi. Kriteria inklusi yang pertama ada pasien didiagnosis ISK dari usia remaja hingga lansia. Yang kedua bersedia menjadi responden dengan menandatangani informed consent. Yang ketiga pasien yang menjalani pemeriksaan leukosit dan kreatinin. Dan selanjutnya kriteria eksklusi pertama pasien yang menolak berpartisipasi dalam pemeriksaan. Yang kedua, pasien dengan penyakit lain yang dapat memengaruhi peningkatan leukosit dan kadar kreatinin. Selanjutnya, pemeriksaan leukosit ini dilakukan dengan menggunakan alat yaitu menggunakan urine analyzer dan menggunakan sampel urin. Yang kedua, pemeriksaan kreatinin yang digunakan dalam pemeriksaan ini, alat yang digunakan dalam pemeriksaan ini yaitu chemistry analyzer dan sampel yang digunakan yaitu sampel darah. Alur dan tahap penelitian. Yang pertama ada survei lokasi penelitian, permohonan izin kepada pihak Rumah Sakit Hikmah Makassar. Yang selanjutnya penentuan subjek penelitian, pengambilan sampel yang terbagi atas dua sampel yaitu sampel urin dan sampel darah. Sampel urin akan memeriksakan leukosit esterase dari pasien, sampel darah akan memeriksakan kreatinin dari darah pasien. Kemudian akan dihasilkan hasil pemeriksaan dan dilanjutkan dengan pengolahan data, pembahasan, kemudian yang terakhir kesimpulan. Terima kasih. Itulah sekian dari presentasi hasil proposal penelitian saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.